adalah mengaktifasi dunamis di dalam rohku, di dalam rohmu. Ya, bagaimana mengaktifasi dunamis yang ada di dalam roh kita. Haleluya. Mari kita baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Are you ready? Yes, Haleluya. Setiap orang bertanggung jawab untuk menyiapkan hatinya di dalam frekuensi dan dimensi yang sama dengan Roh Kudus. Amin. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita hanya akan mendengarkan informasi. Tapi karena Roh Kudus, ya, firman yang datang itu sebagai yang datang kepada kita sebagai firman yang tertulis, tapi itu akan menjadi kebenaran karena diwahyukan. Haleluya. Dan kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima dunamos kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Haleluya. Bahwa kita akan menerima dunamos kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Ini adalah dimensi Roh Kudus yang berbeda dengan dimensi ketika kita ada di dalam yang namanya Roma 8 ayat 9. Karena Roma 8 ayat 9 dikatakan kamu bukan lagi daging, tetapi kamu adalah roh, jikalau Roh Allah berdiam di dalam kamu. Ya, jikalau kamu adalah milik Kristus, ya, jikalau Roh Kristus ada di dalam kamu, kamu adalah milik Kristus. Artinya Roh Kudus di dalam Roma 8 ayat 9 itu berbicara tentang kelahiran baru. Roh Kudus itu sebagai meterai, ya, di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan Roh Kudus itu sebagai meterai bagi kita. Ya, Roh Kudus menjadi meterai. Ya, di Kolose 3 dia juga disebut menjadi meterai. Ya, sehingga apa? Sehingga kita menerima yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Kalau bukan karena Roh Kudus, maka kita hanya akan menjadi menjadi orang-orang yang seperti yang lain. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Tetapi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, menerima dunamos kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya dunamos itu akan nyata dalam hidup kita apabila Roh Kudus dicurahkan. Ternyata ketika baptisan Roh Kudus kita terima, kita juga menerima dunamos. Ya, dunamos yang di sini dimaksud kemarin sudah sempat saya bagikan, itu adalah bicara tentang dinamika. Halo? Ya, dikatakan kamu akan menerima dunamos untuk kita dipakai untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dunamos itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau Roh Kudus menjadi dalam kelahiran baru, kita diangkat menjadi anak. Tetapi kalau Roh Kudus di dalam baptisan Roh Kudus, waktunya kita menjadi anak dewasa untuk dipakai sebagai saksi Kristus. Saksi berbicara apa di sini? Berarti orang-orang yang sudah melihat, yang mendengar, yang juga sudah bisa merasakan. Kesaksian itu tidak bicara tentang hanya karena apa yang disebut dengan kabar burung. Tapi kesaksian itu kamu sendiri sudah melihatnya, kamu sendiri sudah mendengarnya, kamu sendiri sudah mengalaminya. Haleluya. Berarti dunamos itu akan membawa kamu kepada melihat, mendengar, dan mengalami apa itu kuasa dunamos dari Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 12, kita juga menerima kuasa. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa.
tapi kuasa di situ adalah untuk menjadi anak Allah. Haleluya. Sebagai anak Allah, kita bisa menerima ya otoritas untuk menjalankan itu semua. Haleluya. Tapi apa yang saya maksud di sini? Dikatakan di sini juga disebut dunamos. Tetapi kalau di dalam Yohanes 1 ayat 12 tidak disebut dunamos, tetapi disebut authority atau right atau hak. Tapi kalau di sini disebut adalah dunamos, ada kuasa, ada dinamo di sana. Nah, apa yang dimaksud pertama adalah dinamika. Jadi dunamos itu bicara tentang dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika Roh Kudus itu akan membawa kita kepada upgrade dan update. Amen. Roh Kudus akan mengupgrade kita. Roh Kudus akan mengupdate kita. Kehidupan kita akan di-upgrade. Kehidupan kita akan di-update. Yes. Upgrade berbicara membawa kita kepada level. Yeah. Kita keluar dari yang lalu. Artinya kita harus masuk kepada pengertian yang baru. Amen. Update berbicara apa? Tuhan akan membawa kita kepada bukan lagi waktu-waktu dari dunia, tapi kita akan dibawa kepada waktu-waktu surga. Apa yang saya bagikan dalam 2 minggu terakhir tentang the days of heaven, itu berbicara Tuhan akan membawamu kepada waktu-waktu surga. Amen. Waktu-waktu surga yang membuatmu melihat bahwa kita tidak mengerjakan sesuatu dengan kesia-siaan. Yes. Tapi kita akan melihat waktu-waktu surga dinyatakan di bumi. Haleluya. Amen. Haleluya. Yes. Haleluya. Ya. Jadi ketika kita mengalami dinamika ini, ya Roh Kudus yang di dalam dunamos itu membawa kita dinamika. Apa itu terjadi? Artinya kita harus mulai keluar dari apa yang lama. Kita tidak lagi hidup dengan doktrin yang lama. Kita tidak lagi minum dari apa yang lama. Ya. Tetapi kita sekarang di-upgrade, dibawa kepada level pengertian yang baru. Amen. Di dalam Yohanes 4 kita sudah belajar bagaimana perempuan Samaria ini di-upgrade. Pertama dia mengenal sumur Yakub. Halo? Ya. Ya, sumur Yakub berhari-hari dia ambil dari sana air. Tetapi Yesus dengan sengaja, karena di Yohanes 4 ayat 2, Yesus dengan sengaja pergi ke Sikar. Karena apa? Karena Yesus sedang memperkenalkan satu jenis air yang lain, yaitu air yang bukan dari ditimba, tetapi air yang ketika kamu minta kepada Yesus, maka itu akan membawamu kepada kehidupan yang hidup di dalam Roh Kudus. Amen. Makanya yang pertama di-upgrade dari perempuan Samaria adalah dia keluar meninggalkan sumur Yakub, sekarang dia minum dari Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, karena kalau dikatakan di situ bahwa dia keluar, makanya kita tidak bisa hidup dengan pewahyuan yang lama. Halo. Amen. Kamu tidak bisa hidup dengan pewahyuan yang lama. Kamu tidak bisa pakai baju yang lama. Kamu tidak pakai dengan konsep berpikir yang lama. Roma 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Haleluya. Amen. Karena kalau kamu tidak mengalami pembaharuan budimu, kamu tidak akan tahu rencana Allah yang sempurna itu. Ya. Sehingga kau akan bergumul di dalam rencana Allah. Makanya sekarang pekerjaan dinamika itu adalah mengupgrade. Pola pikirmu harus di-upgrade. Haleluya. Amen. Caramu berpikir harus di-upgrade. Makanya Tuhan beri kita ada di dalam rumah rohani. Yes. Supaya cara berpikirmu itu di-upgrade. Ada Bapak rohani di sana mengupgrade cara berpikirmu. Haleluya. Amen. Makanya perempuan itu dibawa keluar dari sumur Yakub. Sekarang dia datang kepada Yesus untuk menerima air itu. Yang kedua, perempuan Samaria ini ya mengenal Yesus sebagai orang Yahudi. Tapi ketika Yesus berkata kepada dia, panggil suami. Lalu perempuan ini berkata, aku tidak punya suami. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Ya, perkataanmu itu tepat. Karena yang ada sekarang kepadamu adalah bukan suamimu, katanya. Yang keenam. Lalu dikatakan oleh perempuan itu, dia berkata, Tuhan, nyata bagiku bahwa kau adalah seorang nabi. Dengarkan. Perempuan itu melihat Yesus sebelumnya adalah orang Yahudi. Tetapi begitu dia mengalami dinamika dari Roh Kudus, dengarin, dia mulai melihat bahwa Yesus adalah nabi.
Kenapa dia melihat Yesus sekarang menjadi nabi? Karena dia memberitahukan segala sesuatu yang telah kuperbuat walaupun saya tidak memberitahunya. Ayo kita lihat. Jadi kamu jangan bingung-bingung. Ya, Yohanes 4 ayat yang ke ayat ke-70 ayat ke-16 mulai. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Haleluya. Sekarang perempuan itu melihat Yesus sebagai nabi. Haleluya. Sebelumnya melihat Yesus adalah sebagai orang Yahudi. Halo. Sekarang di-upgrade menjadi nabi. Dengarkan baik-baik. Ini harus kita lihat. Jadi ini namanya di-upgrade. Ya. Caranya memandang Yesus di-upgrade. Haleluya. Firman yang kau lihat, dengar, terima itu bukan lagi seperti yang dulu lagi. Makanya kamu jangan selalu ketika mendengar khotbah dibuka ayat yang sama, kayaknya udah pernah. Kenapa? Karena firman itu selalu baru setiap hari. Halo? Halo? Karena setiap firman itu akan mengupgrade. Kenapa firman Tuhan datang kepada kita? Supaya kita di-upgrade, keluar dari pola lama, keluar dari cara yang lama, cara berpikir yang lama, kehidupan yang lama. Haleluya. Haleluya. Dinamika itu akan dengan cepat membawamu keluar dari hal yang lama. Bahkan hal yang lama itu bisa menjadi stronghold. Tadi ada lagunya kan? Dari stronghold. Jadi benteng bagi kita. Kenapa? Kita sudah menjadi biasa. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hal-hal yang baru kepada kita. Jadi Yesus mulai dikenal oleh perempuan Samaria ini menjadi seorang nabi dari seorang Yahudi. Yang ketiga, dia berkata ayat 20, ya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dengarkan baik-baik. Bahkan orang Samaria percaya bahwa Allah itu disembah di gunung yang mereka ada di Samaria. Tapi juga Yesus berkata orang Yahudi juga percaya bahwa penyembahan itu ada di Yerusalem. Itu pun harus ditinggalkan. Haleluya. Itu pun harus ditinggalkan. Bukan lagi di gunung ini, tapi juga bukan lagi di Yerusalem. Tetapi dia katakan bahwa penyembah-penyembah yang menyembah Bapa akan Tuhan bangkitkan. Penyembahan itu bukan lagi bicara tempat, tapi penyembahan itu berbicara tentang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Sekarang di-upgrade dari penyembahan di gunung ini, bahkan di Yerusalem, sekarang dia bawa kepada menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya. Dari tadi perempuan ini berjumpa dengan orang Yahudi. Sekarang, haleluya. Semua yang saya katakan tentang dinamika Roh Kudus ini, itu berbicara adalah pewahyuan Roh Kudus kepadamu tentang siapa yang kau ikuti. Amin. Haleluya. Saya percaya pekerjaan Roh Kudus menyingkapkan kepada Ruth, sehingga ketika dia mengikuti Naomi, dia tidak melihat lagi sebagai Naomi mertuanya yang gagal, tapi matanya terbuka
ada ikat janji Abraham di dalam Naomi, sehingga dia berkata, Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Di-upgrade. Amin. Perjalanan rohani kita ini juga kamu akan mentok kalau kamu juga tidak di-upgrade. Kami juga tidak bisa juga akan membawa kalian lebih jauh kalau kami juga terus tidak diminta di-upgrade oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, di sekolah juga demikian, kalau tidak di-upgrade, tidak naik kelas. Si lebih bentar lagi udah mau tamat, mau SMP. Kalau tidak di-upgrade, bagaimana dia naik kelas? Setiap tahun bukunya ganti. Kelas 1 ganti, kelas 2 ganti, kelas 3 ganti, kelas 4 dia ganti. Ganti kenapa? Itu bicara upgrade. Simpi nggak bisa memakai buku kelas 1 untuk dulu di kelas 6. Terlalu sering kita tidak memahami. Kita mencoba dengan pola yang lama, tapi kita menginginkan yang baru. Haleluya. Haleluya. Laki-laki 38 tahun di kolam Bethesda, dia selalu ingin melihat pola yang lama, menunggu dan menunggu 38 tahun, menunggu malaikat datang ke kolam Bethesda, dan ketika air itu bergoncang, siapa yang duluan sampai di sana, maka dia akan disembuhkan. Tapi Yesus datang, mau kau sembuh? Dia bilang, Tuhan, udah 38 tahun aku di sini. Polaku tetap sama, tidak berubah. Harusnya ya adalah Tuhan Yesus yang tidak berubah. Ya. Tapi cara pandangnya tidak berubah. Apa yang terjadi? 38 tahun waktu-waktunya tidak produktif. Karena pakai cara yang lama. Dengarkan baik-baik. Musuh utama dari perubahan adalah tidak mau berubah dengan cara baru. Halo? Halo? Apa tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan supaya kau keluar dari caramu yang lama dan mau memiliki paradigma yang baru. Makanya kurikulum sekarang adalah kurikulum paradigma baru katanya. Haleluya. Harus paradigma baru. Tapi kalau sama saja ya, kayak 3K13-nya ya sama. Kalau masih sama memandang, maka kurikulum tidak akan berubah. Apa yang paling penting? Bukan soal sistemnya di situ, tetapi cara pandangnya yang harus berubah. Yesusnya tetap sama, dia tetap orang Yahudi, dia juga ada nabi, dia juga adalah Mesias. Tapi kalau perempuan ini tidak di-upgrade, maka dia hanya melihat Yesus hanya sebagai orang Yahudi. Kemudian dia juga hanya akan melihat seorang nabi, dan dia tidak akan pernah berjumpa dengan sang Mesias. Come on. Kau aja setiap kali muncul uang baru, kamu langsung minta uang baru. Kau suka yang baru. Haleluya. Tapi anehnya, kamu suka yang lama dalam pola pikirmu. Kembali ke pola lama, kembali dengan cara lama, kembali dengan respon yang lama. Stop. Roh Kudus memberi kita dinamos, memberi kita dinamika, supaya kau tahu cara dengan cepat bagaimana di-upgrade. Bagaimana mengupgrade pola pikirmu. Haleluya. Kebenaran yang akan mengupgrade pola pikirmu. Haleluya. Kalau kau masih melihat ya mam itu adalah memang begini dan begitu, kau akan selalu ketinggalan zaman. Sementara mam sudah ada di tempat yang lain. Kalau perempuan Samaria hanya melihat orang Yahudi, pertahankan kamu yang Yahudi, kamu yang Yahudi. Dia tidak akan pernah mendengar karunia Nabi itu bekerja di dalam hidupnya dan memberitahu yang ada padamu yang keenam pun bukan suamimu. Haleluya. Haleluya. Upgrade. Hubungan suami istri juga harus di-upgrade. Kalau kau tidak mengalami upgrade dengan hubungan suamimu, kau akan selalu ingat kesalahannya yang lalu. Ya, sehingga apa? Istri-istri akan selalu demon dengan dia. Ya, istri biasanya kan demon dengan diam. Haleluya. Kalau suami demon dengan menunjukkan emosinya, marah-marah. Gak ada di sini, amin. Ada lagi di sini, haleluya. Ya, kalau istri mengatakan yes, ya itu caranya perempuan. Kalau cara laki-laki biasanya dengan ibunya, kok begini, kok belum beres ini. Iya, itu kalau masih dengan pola lama, habis. Haleluya. Haleluya.
Lalu kamu berpikir, ya, kamu aja membeli baju minimum sekali setahun untuk mengupgrade penampilan. Kenapa cara berpikirmu tidak kau upgrade? Haleluya. Kau sering masuk ke lemarimu, selalu berkata, hola no, katanya. hanya ini. Kau aja tahu bahwa kau perlu yang baru, pakaian baru, betul? Perempuan Samaria itu tetap melihat Yesus dari dia orang Yahudi. Tapi orangnya tetap sama. Caranya memandang yang harus dirubah. Haleluya. Sebelum dia melihat orang Yahudi, sekarang dia melihat seorang nabi, dan dia juga akhirnya melihat dia Mesias. Kesalahan banyak orang, dia menuntut orang lain berubah. Yang sebenarnya yang berubah bukan orang lain, cara pandangmu yang berubah. Come on. Jadi masalah utama orang berkonflik itu karena dia menuntut sekelilingnya berubah, orang lain berubah, semua berubah. Tapi cara Yesus beda. Cara pandangmu yang harus berubah. Bisa saja kau tetap menerima 3M sebulan, tapi cara pandangmu berubah. Sehingga di akhir bulan kau tetap bisa melihat sisa dari semuanya. Come on. Kau tidak harus meminta supaya maunya 10M Tuhan. Tapi cara pandangmu. Haleluya. Maka ketika cara pandangmu berubah, cara mengelolamu berubah. Sudah mengerti tentang upgrade? Yang di-upgrade itu bukan perubahan yang di luar, tetapi cara pandang kita yang di-upgrade. Dan dengarkan baik-baik, ketika kamu menerima baptisan Roh Kudus, kamu menerima dinamika, potensi dan otoritas ini untuk mengalami upgrade ada di dalam dirimu. Haleluya. Kamu tidak perlu menunggu dari luar, tetapi kamu yang harus membuka diri sehingga kamu bisa mengalami upgrade. Amin. Amin. Haleluya. Semua itu bicara tentang upgrade. Ya, perempuan Samaria ini bilang akan datang nanti, waktunya Mesias. Yesus bilang, bukan dia yang di hadapan Mesias. Apa yang dilakukan ketika dia jumpa dengan Mesias? Yang sebelumnya dia bilang, kasihanlah kau, ya yang orang Yahudi, mana bisa datang di sini, kami orang Samaria. Samaria dan Yahudi itu kan berantem, tak bisa bergabung. Kasihan kau datang ke sini untuk mengambil air. Yesus bilang, kalau kau minum dari sumur itu, kau akan haus lagi. Tapi kalau kau minta minum daripada air kuberikan kepadamu, dari dalam hatimu akan mengalir aliran air. Ya, upgrade. Haleluya. Haleluya. Jadi memindahkan itu berbicara kamu keluar dari yang lama. Bilang kanan kirinya, kamu harus keluar dari yang lama. Dari pola yang lama. Cara berpikir yang lama, bahkan doktrin yang lama. Ketika kamu di-upgrade karena pekerjaan Roh Kudus di dalammu, bukan orang lain dan sekelilingmu yang berubah, tapi cara berpikirmu dulu yang harus berubah. Ketika kamu cara berpikirmu sudah mulai berubah, maka secara otomatis sekelilingmu dan orang lain pun juga akan di-upgrade. Haleluya. Haleluya. Jadi itu bicara tentang bagaimana kamu di-upgrade. Petrus pun di-upgrade. Karena sebelumnya dia adalah Simon. Tetapi ketika dia menerima pewahyuan, Yesus berkata, berbahagialah kau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, kamu bukan lagi Simon, tapi kamu adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Yesus sendiri harus berubah melihat Petrus yang dari sebelumnya Simon. Haleluya. Makanya Tuhan beri identitas yang baru kepada dia. Supaya apa? Supaya Petrus tidak menjadi bulu yang terkulai, bukan lagi menjadi nelayan ikan, tetapi sekarang dia menjadi pencala manusia. Dia menjadi batu karang yang teguh. Itu bicara upgrade. Haleluya.
Haleluya. Amin. Amin. Ya, tapi banyak begitu orang, ya, sepatu yang 2 tahun dipakainya, terus dipakainya, dipakainya, konsep yang lama, ya meledaklah. Maaf ya, banyak orang akhirnya gila karena sama konsepnya selalu begitu. Jadi kegilaan itu sebenarnya konsepnya adalah dia tetap mau memakai cara yang lama, tapi menginginkan perubahan yang baru. Itu gila namanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi ini harus kita bisa mengerti. Jadi bagaimana kita bisa melihat Dinamus itu bekerja dan dikatakan dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Berarti ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita menerima dinamika. Kemampuan untuk di-upgrade, kemampuan untuk di-update itu adalah kemampuan yang Tuhan beri. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri dulu sebentar. Mari kita mengalami upgrade. Haleluya. Oh, haleluya. Are you ready? Are you ready? Haleluya. Amin. Caramu juga beribadah juga harus di-upgrade. Amin. Caramu respon juga harus di-upgrade. Itu sebabnya ada dunamos di dalam dirimu. Ada dinamika. Ada pekerjaan Roh Kudus yang akan membawamu di-upgrade. Haleluya. Ingat, bukan soal teriakan di sini, tapi kamu mengalami kelegaan karena cara pandangmu sekarang berubah. Haleluya. Kamu mulai melihat dengan cara yang berbeda. Ada kelegaan, ada kapasitas yang baru. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita sebentar berbahasa roh. Syamabra, legebere sukuta kamasyaka, tikamara syaka namanduru lebu syaka taka. Kerebe kataka subutaka, rema babaralaba, roko syaka taka brabalaba. Termasuk ketika kamu juga berbahasa roh, kamu juga harus mengalami dinamika itu di dalam rohmu. Bahasa rohmu juga engkau terima dari Roh Kudus. Syama merebe kataka, rondomo syekabaka saka, rega baralaba syaka taka lalabaka. Di-upgrade, rebe kasaka taka. Londo boro shaka. Rebe karababa. Londo boro shaka. Come on. Reba shaka maralaba. Boro shaka rakamrelebe. Dina mashaka bakataka. Rebe logo shoko dabaraba. Rebe logo shaka bakaraba. Dina makasaka bakaraba. Rekata karaba bakaraba. Bangkitkan dinamika di dalam rohmu. Bangkitkan dalam nama Yesus. Sekarang kamu di-upgrade, cara berpikirmu di-upgrade, cara pandangmu di-upgrade. Berapa masyarakat terbuka kepada perubahan, terbuka kepada upgrade dari Roh Kudus. Roh yang baru disegarkan kembali, pikiran yang baru disegarkan kembali. Mereka pakar-pakar syekh-pakar-pakar logo-logo syekh-lebe laka saka-pakar-pakar nama saka-pakar-pakar logo-takar-saka leba-baho-masa-lebe mereka pada saka-pakar mereka pakar logo-syekh-pakar logo-logo in Jesus name mereka pakar soko mereka pakar saka-pakar tinggalkan pola lama, tinggalkan cara berpikir yang lama, tinggalkan penilaian yang lama. Lura basya katakan lama, shekalaba-laba, lama-kasaka-laba. Dia lagi melihat mobil sebagai mertua yang sudah gagal, tapi dia melihat ada ikat janji ada di sana, sehingga dia membuat ikat janji yang baru. Bapa berala basya katakan, ruko syakatakan lama. Ruth dan Naomi sebelumnya hanya punya satu ikat janji. Apa itu? Karena Ruth sudah mengikatkan janjinya kepada Mahlon dan sehingga menjadi istri. Secara otomatis Naomi itu menjadi mertua. Tapi itu tidak akan pernah membawa dia kepada janji Abraham. Ikat janjinya saja dia harus sampai ketika dia berjalan bersama. Ruth berkata, Allah bersama.
Ikat janji saja itu perlu diakhiri. Kamu mengerti apa yang saya maksud? Hubungan Lut dan Naomi apa sebetulnya? Menantu dan mertua. Apakah di sana ada ikat janji? Ada. Karena Lut mengikat janjinya dengan anaknya. Tapi Makhluk sudah mati. Tidak berkata ikat janji itu akan dibatalkan ketika dipisahkan oleh kematian. Sekarang tidak lagi sebenarnya punya ikat janji dengan Naomi, tapi dia tetap mengikutinya sampai dia mengerti kalau saya mengikuti Naomi dengan ikat janji yang sama, maka saya tidak akan melihat masa depan. Itu sebabnya dia buat ikat janji yang baru. Apa itu? Ikat janji sebenarnya, ikat janji Elimelek dengan Naomi. Ketika dia mengikatkan dirinya, dia berkata, di mana kau hidup, di situ aku mati. Lalu dia berkata apa? Allahmu lah Allah, bangsamu lah bangsaku. Ketika dia di-upgrade ikat janjinya dengan Naomi, apa yang terjadi? Dia bisa merasakan bahwa dia bukan hanya terhubung dengan Naomi, tapi dia terhubung dengan rumah yang besar, yaitu rumah Abraham. Kamu tahu apa yang membuat dia mampu berjalan? Ketika dia ada di Israel, dia bilang, ibu, izinkan aku, dengarkan, izinkan aku pergi ke ladang untuk melilis. Kalau bukan karena ikat janji, dia nggak sanggup mengerjakan itu. Tapi ikat janjinya, ketika dia menerima yang baru, disegarkan dalam ikat janji, dia sanggup, bahkan dia bertaruh nyawa. Ketika Naomi berkata, berurak ya sekarang, mandi pakai pakaian terbaik, lalu kamu malam-malam mengendap. Itu namanya menyambung nyawa. Karena kalau ada seorang perempuan dan tidur di ladang bersama dengan seorang laki-laki yang bersuami, maka dia akan ditangkap dan dirajam mati dengan batu. Tapi dia taati hanya untuk Pak Boas kembangkan sayapmu, melindungi aku. Artinya ambillah aku sebagai istri. Itu upgrade. Saya memberitahu, kalau kau juga tidak mengupgrade ikat janjimu dengan rumah rohani dan bapak rohanimu, maka kamu akan tetap dengan punya paradigma yang lama. Haleluya. Suami istri, kalau kau juga tidak membaharui, kenapa selalu ada namanya anniversary? Anniversary sebenarnya bukan sekedar menunjukkan tanggal sekian kami sudah menikah. Bukan, itu adalah waktu untuk menyegarkan kembali ikat janjinya sebagai suami istri. Walaupun usia sudah menunjukkan ketuaan, tetapi ikat janji akan memberikan selalu kesegaran. Haleluya. Haleluya. Apakah kamu mulai menyadari ikat janjimu dalam rumah rohani menjadi biasa-biasa? Naomi tahu, kalau saya mengikuti dia sebagai ibu mertua, maka saya akan mengikuti malam itu. Tapi ketika dia ingatkan, bangsamu Allah, Naomi juga sadar, oh iya, aku harus membawa dia ke Bethlehem bukan karena aku ibu mertuanya. Aku harus bangkit sebagai sumber bagi dia dengan ikat janji. Lalu dia membawa Ruth dengan ikat janji yang baru. Come on. Ikat janji dalam rumah ini juga tidak bisa. Kamu harus dengan pola yang harus diakhiri. Riba sakama berulubu Rebe sekali. Minta Roh Kudus. Shebrama labaka sakaba. Rikabaka sakana berulubu taka. Supaya cara pandangmu melihat rumah rohani dan bapak rohani itu juga disedarkan. Rebe breka sakataka berapa kasuku. Reba berapa suku takabra. Rebe berulubu sakabra takara bapa. Reba berapa laba. Shebrama berulubu debara bapa.
Roh Kudus akan menunjukkan kepadamu supaya kapasitas dalam ikat supaya kamu di-upgrade rogo-logo sehingga mereka pakasaka brahma. Come on, bahasaka. Buka dirimu kepada perubahan, buka dirimu kepada upgrade dari Roh Kudus, buka pola pikirmu, tinggalkan yang lama. Siapa yang lebih perlu? Siapa brahma? Dikapakasaka brahma. Siapa yang lebih perlu? Dikapakasaka brahma. Siapa mana saka? Lebih karaba saka. Roda brahma. Shema barabara kasaka takaraba rune lebrele karaba brava shaka leba bahala bakasuto duguru shaka brava laba agalaganmu gunakan membaharui engkau sekarang. Tuhan akan bawa kamu dengan dinamika dari Roh Kudus. Kuasa dari Dunamos itu akan mengupgrade kembali ikat janjimu. Cara pandangmu akan mulai, responmu akan diubah. Leba basya katakanlah, sehingga caramu untuk melakukan mulai berubah di dalam nama Yesus. Leba basya katakanlah, Tuhan membersihkan kontaminasi, racun-racun yang datang merusak ikat janji itu dalam nama Yesus. Mereka pakai sobat gagalkan yang lama, terimalah kesegaran, Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Masih tetap bicara dengan saya. Amin. Haleluya. Sekarang kita bicara datang kepada Yohanes 4 ayat 35. Tadi saya bicara tentang update. Sekarang saya juga bicara kepada tentang update. Haleluya. Yohanes 4 ayat 35. Amin. Yohanes 4 ayat 35. Kita baca 1, 2, 3 ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 36. Sekarang juga, garis bawahi, sekarang juga. Ini namanya berbicara tentang update. Haleluya. Menurut musim, 4 bulan lagi akan datang musim menuai. Tetapi ketika Roh Kudus membuat dinamika bekerja di dalam kita, maka kita akan mulai melihat sekarang. Halo? Halo? Karena Yesus tadi berkata, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Harusnya ini 4 bulan ke depan dilihat. Ingat, harusnya 4 bulan ke depan itu akan dilihat. Penabur dan penuai akan sama-sama bersuka cita. Tapi Yesus berkata sekarang. Haleluya. Amin. Sekarang berarti berbicara tentang yang namanya update. Kau akan melihat percepatan. Amin. Haleluya. Hari-hari di mana kau bisa melihat percepatan ada di sana. Kemudian dikatakan di sini sekarang juga, katanya dikatakan ya sekarang juga penuai telah menerima upahnya, yang ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Haleluya. Ayat 37. Ya, ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Ini adalah polanya. Seorang menabur, seorang menuai. Amin. Tetapi katanya di sini, ya, ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, dan orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasilnya. Haleluya. Dan orang lain datang untuk memetik hasilnya.
Dengarkan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan namanya update di sini? Artinya, sering sekali kita selalu melihat hidup di dalam setiap musimnya, menurut musimnya, menurut waktunya. Tapi kalau kau melihat dinamika Roh Kudus ada di dalam dirimu, engkau akan mulai melihat berbicara sekarang. Kamu belum mengerti apa yang saya maksud. Haleluya. Kau akan mulai melihat sekarang. Bukan lagi nanti apa bulan lagi, tapi sekarang. Dinamika Roh Kudus akan membawa kamu kepada yang namanya waktu-waktu surga di bumi. Haleluya. Sehingga kamu tidak lagi melihat lagi nanti apa bulan lagi, tapi kamu akan melihat sekarang itu akan terjadi dalam hidup. Haleluya. Update ini selalu berbicara tentang bagaimana kamu akan mulai melihat bukan lagi menurut waktumu, bukan lagi menurut waktu orang lain, tapi kamu mulai melihat dengan waktu surga yang harus terjadi di bumi. Haleluya. Yesus berkata 4 bulan lagi menurut musimnya akan datang menuai. Tapi aku berkata kepadamu, sekarang itu akan terjadi. Sekarang itu akan terlihat. Penabur dan penuai akan sama-sama bersuka cita. Penabur akan bersuka cita. Penuai akan menuai dari apa yang tidak dia usahakan. Kamu mengerti prinsip ini? Ya. Kalau kamu menuai dari apa yang sudah kamu tabur, berarti itu normal. Tapi kalau kamu melihat dinamika dari Roh Kudus, kamu akan melihat katanya, kamu menuai dari apa yang tidak kamu usahakan. Aku tidak katakan amin. Kamu memahami apa yang saya maksud. Haleluya. Upgrade itu selalu berbicara bagaimana kamu boleh melihat ketika waktu-waktu surga terjadi di bumi, ketika pekerjaan roh itu dinyatakan, maka sebelumnya itu mustahil. Ini memerlukan waktu yang lama untuk selesai. Tapi ketika kamu mulai hidup dengan waktu-waktu di surga, kamu akan melihat sekarang itu terjadi. Sekarang itu jadi bagiku. Sekarang itu bagi keluargaku. Sekarang itu jadi untuk keuanganku. Sekarang itu akan terjadi bagi masa depanku. Kamu akan mulai berbicara tentang sekarang. Amin. Tidak berbicara lagi kepada penundaan, tapi itu sekarang. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa dinamika dari Roh Kudus yang berasal dari dunamos dan itu ada di dalam dirimu. Dan kamu akan menerima dunamos. Dengar. Dan kamu akan menerima dunamos. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukankah kamu sudah menerima baptisan Roh Kudus? Tetapi kenapa 2 ini tidak aktif bekerja? Karena kamu tidak tahu itu ada di dalammu. Haleluya. Itu ada di dalammu. Itu ada di dalammu. Itu ada di dalammu. Kamu harus bisa mengaktifkan itu di dalammu. Karena kuasa itu ada di dalammu. Haleluya. Berarti kuasa untuk melakukan perubahan, kuasa untuk bisa melihat waktu-waktu surga akan kamu lihat hari-hari ke depan. Kita tidak hidup dalam kesia-siaan. Waktu-waktu di bumi adalah kesia-siaan. Bahkan Pengkhotbah 11 berkata seperti menjaring angin. Artinya itu sia-sia. Tapi waktu-waktu surga, ketika kita hidup menurut waktu-waktu surga di bumi, kamu akan mulai melihat betapa itu mudahnya itu terjadi. Karena sekarang kamu punya iman sekarang, bukan lagi nanti yang akan datang. Tapi kamu akan berkata, sekarang Tuhan, aku akan melihatnya. Sekarang Tuhan, kami akan mengalaminya. Sekarang itu akan terjadi dalam hidup kami. Kenapa? Itu bicara tentang update. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bisa kamu berkata kepada namanya pagi, sekarang langsung pagi baru ditanya? Tidak. Tapi dengarkan dulu. Ini tidak bicara tentang hal yang natural. Tapi suatu saat juga itu hal natural pun akan datang. Amin. Amin. Terjadi dalam. Haleluya. Tapi kamu harus memiliki cara berpikir ini. Cara berpikir ini adalah sekarang. Haleluya. Sekarang. Itu sebabnya Bartimeus mendesak sekarang. Karena dia sudah lama nunggu. Tapi ketika didengar Yesus datang, dia bilang, Yesus anak Daud. Dia dorong diri, dia berteriak, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Di dalam rohnya ada roh yang menerobos untuk melihat itu sekarang. Dengar? Amin. Itu sekarang.
Haleluya. Yes. Bisa saja dia Yes. lewat, tapi tidak terjadi apa-apa. Ya. Tapi karena Bartimeus tahu teknologi update, Yes. dia tahu bahwa itu sekarang terjadi. Yesus sudah lewat. Saya harus memastikan bahwa apa yang datang kepada saya itu harus datang sekarang. Amin. Sebabnya dia berteriak. Yes. Orang bilang dia. Kau ribut kali. Dia tidak berhenti sampai dia bilang sekarang. Perempuan Syro-Fenisia, dia tahu arti update. Walaupun dia diejek, tak mungkinlah dikasih roti dan dilemparkan kepada anjing. Yesus, perempuan ini bilang benar, tidak mungkin dikasih, tapi anjing itu akan ramah dari meja tuannya. Amin. Perempuan ini tahu cara mendatangkan sekarang. Dia tahu, saya ini bukan bangsa Israel. Yesus, engkau tidak datang sekarang untuk bangsa-bangsa lain, tapi hanya untuk orang Israel. Tapi karena saya tahu sekarang teknologi sekarang, dia bilang, ramah-ramahnya pun Yesus bilang, aku belum pernah menemukan iman seperti orang ini. Lalu dia berkata, hai perempuan, pulanglah, karena oleh karena iman anakmu sudah menjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Kamu mengerti teknologi sekarang? Ya. Banyak contoh di dalam Alkitab untuk bisa menyatakan sekarang itu terjadi. Haleluya. Ya, Bartimeus. Bahkan juga kita bisa melihat bagaimana orang berdesak-desakan, orang datang. Tapi ingat, hanya perempuan sakit pendarahan 12 tahun yang tahu mendatangkan sekarang. Itu sebabnya dia berkata, asal kujama punca jubahnya. Karena 12 tahun dia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Bahkan dia sudah cari tabib yang terbaik. Tapi dia tidak pernah melihat itu terjadi sekarang. Tapi begitu dengar Yesus lewat, dia bilang sekarang akan terjadi. Apa yang dilakukannya? Dia bilang asal kujama punca jubah. Dia tahu teknologi untuk menyatakan update. Lalu dia berkata asal kujama punca jubahnya, aku pasti sembuh. Dia terobos orang-orang. Amin. Dia pegang punca jubah Yesus. Yesus tiba-tiba melompat. Kaget karena apa? Karena ada kuasa yang keluar dari tubuh. Dia bertanya, siapa yang memegang saya? Begitu saya. Muridnya bilang, dibuat orang dari sini Tuhan. Lalu dia bilang, tidak. Yang satu ini tidak. Perempuan tiba-tiba gemetar. Dia datang, aku tahu. Tapi Yesus berkata, iman telah menyembuhkan. Kenapa? Karena dia tahu upgrade sekarang. Saya sedang bicara, bukan sedang bicara kepada pikiran, tapi saya bicara kepada Amin. Haleluya. Kalau Dunamis itu ada di dalammu lewat baptisan Roh Kudus, kamu akan punya kemampuan teknologi untuk selalu menghadirkan sekarang waktu Tuhan terjadi dalam hidup saya. Bukan lagi 4 bulan lagi, tapi sekarang. Haleluya. Sekarang. Yes. Kamu bukan sedang memaksa, tetapi kamu tahu ketika hari-hari surga itu datang, maka dia akan selalu bicara sekarang. Come on. Yes. Ketika hari-hari surga itu datang dalam hidupmu, maka surga akan selalu bicara sekarang. Ya. Tapi ketika kau hidup menurut waktu-waktu di bumi, maka kau selalu berkata 4 bulan lagi, nantilah, berikutnya tahun depan, kamu akan selalu kehilangan waktu-waktu surga itu. Tapi ketika hari-hari surga terjadi, the days of heaven, terjadi dalam hidupmu, kamu akan mulai melihat Tuhan sekarang itu akan terjadi dalam hidupmu. Jadi kamu jangan berpikir bahwa baptisan Roh Kudus itu hanya bicara tentang bahasa roh. Itu sebagian. Tetapi di dalamnya ada dinamika Roh Kudus. Haleluya. Kemampuanmu untuk bisa melihat, diupdate dan diupgrade, itu akan terjadi. Kamu dengan mudah berubah, cepat untuk shifting, cepat untuk berpindah. Haleluya. Kamu tidak perlu bergumul ketika Bapak rohanimu membawa untuk berpindah dengan segera. Semakin cepat engkau berpindah, itu menandakan bahwa pekerjaan dinamika Roh Kudus itu sedang bekerja maksimum dalam hidupmu. Tapi semakin engkau lambat dan berlambat, cenderung engkau menghentikan langkah pergerakan rumah rohani. Ya, saya mau kasih tahu, engkau sudah kehilangan api Roh Kudus itu. Haleluya. Amin. Menurut orang dunia perlukan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan supaya keluar dari kesedihan. Kau harus punya teknologi. Tidak perlu berbulan-bulan. Haleluya. Hitungan hari kau keluar dari perkabungan
dan kau menyadari betapa kau beruntung di dalam Amin. generasi ini. Karena apa? Karena kau mulai melihat mengupgrade dan mengupdate dirimu di dalam dunamosnya Roh Yes. Kudus. Haleluya. Ya. Dunia akan melakukan itu bahkan sampai puluh-puluhan tahun pun dia tidak bisa move on. Tapi kamu harus bisa move on. Haleluya. Karena apa? Teknologi upgrade dan update itu ada di dalammu oleh karena kamu sudah menerima Roh Kudus di dalam hidupmu. Yes. Kamu sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Cepat shifting. Haleluya. Haleluya. Cepat shifting. Jangan lama-lama di situ. Haleluya. Amin. Kami tidak melihat kalian lagi seperti yang lalu, tapi kami selalu ingin melihat seperti apa yang hari Tuhan kerjakan. Karena pekerjaan Roh Kudus itu unpredictable. Haleluya. Makanya orang yang dendam, orang yang sakit hati adalah orang yang paling malu jadi dunia ini. Amin. Karena dia selalu berpatokan seminggu, 2 bulan, setahun yang lewat, diingat-ingatnya kesakitan itu. Padahal orang itu yang disakit hati itu mungkin sudah dijamah oleh Roh Kudus dan nantinya sudah berubah. Haleluya. Ya. Ya, lalu kita berpikir seperti itu. Amin. Amin. Jadi ini saya sampaikan di sini dikatakan kamu harus tahu bahwa apa yang terjadi di sini. Yang pertama adalah Yohanes 4 ayat 35-38. Yang pertama 4 bulan lagi itu akan datang masa menuai. Tetapi kamu melihat sekarang. Haleluya. Sekarang waktunya. Sekarang ladang waktunya untuk dituai. Haleluya. Setelah ditanam langsung dituai. Karena apa? Sekarang bicara tentang sekarang waktu ladang untuk menguning dan matang untuk dituai. Haleluya. Itulah update. Haleluya. Amin. Ya, kemudian yang kedua, ya, penabur dan penuai itu sekarang sama-sama untuk bersukacita dan menerima upahnya. Haleluya. Penabur dan penuai sekarang sama-sama bersukacita. Ingat, sekarang sama-sama bersukacita dan menerima upahnya. Haleluya. Berarti ketika kau mengerti bicara tentang yang namanya update, kamu akan tahu waktu upahmu datang kepadamu itu akan datang. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, haleluya. Yang ketiga dikatakan 38, Kristus mengutus kita untuk menuai apa yang tidak kita usahakan dan menuai hasil usaha dari orang yang sudah orang usahakan. Itu bagian kalau kamu mengerti tentang namanya update. Haleluya. Update itu selalu berbicara kamu akan menerima apa yang bukan kamu usahakan, apa yang bukan kamu tanam. Tapi karena apa? Karena kamu ada dalam teknologi dunamos. Amin. Halo. Ya. Halo. Yes. Kalau kamu hanya berpikir akan menerima income dari apa yang mungkin dari gaji pekerjaanmu, maka kau akan berhenti sampai di situ. Tapi kalau kau melihat bahwa surga adalah sumber dompetmu, kau akan melihat hari-harimu tidak akan kekurangan. Walaupun menurut faktanya tidak mungkin, tapi kau akan melihat Allah yang memeliharamu hari-harimu karena selalu berbicara diupdate oleh karena Roh Kudus. Haleluya. Amin. Keuangan pun untuk dibenahi juga akan dipercepat. Haleluya. Haleluya. Ya. Masa depanmu pun akan juga kau dipercepat untuk bisa melihat. Sehingga kau dengan cepat mempersiapkan. Masa depan mereka itu bilang gemilang. Kita persiapkan. Jangan kau selalu punya alasan gak ada uang. Kalau memang Tuhan suruh lakukan. Karena kalau kita nggak ada uang, maka berhentilah imanmu di situ. Karena kau tidak akan tahu bahwa kamu akan diberi dari apa yang tidak kamu usahakan, dari apa yang tidak kamu tanam. Karena kamu selalu melihat dengan yang lama. Bagaimana cara Tuhan mengerjakannya? Supaya orang tujuh mulai kembali mendidik anak itu nggak lagi memerlukan orang lain. Mulai didik, ajarkan. Karena disebut ajarkan anakmu berulang-ulang. Pada waktu tidur, pada waktu berjalan, pada waktu terbaring, pada waktu bangun, pada waktu semua. Jadi anak itu belajar sebenarnya, ya nggak perlu ilmu yang sekarang banyak mata pelajaran itu. Iya, saya bilang gitu. Tapi sebenarnya perlu namanya ilmu. Haleluya. Amin. 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 Tuhan sedang mau kerjakan sekarang karena Tuhan memberikan kita yang namanya hari-hari untuk bisa melihat the days of heaven. Oh, ya. Ya.
Di mana ketika kita diupdate oleh Tuhan, kita bukan lagi melihat 4 bulan lagi, tapi kita akan melihat sekarang. Amin. Haleluya. Ya. Saya tahu ini perlu waktu terus membawa ke situ. Haleluya. Ya. Karena semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang hebat dan dalam kita tidak bicara tentang nanti. Ya. Ketika Daud berbicara kepada Goliat, dia tidak bilang nanti, tapi dia bilang sekarang. Yes. Aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentaramu kepada burung-burung di udara. Haleluya. Jadi selalu bicara sekarang. Karena menurut ukuran badannya, kapan dia bisa membunuh Goliat? Tapi ketika dia terhubung dengan surga, dia bilang sekarang aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentaramu kepada burung-burung di udara. Oh, haleluya. Yes. Kalau kau mengerti tentang teknologi, maka kamu bisa mendatangkan sekarang. Marta ketika berjumpa dengan Yesus, dia berkata, aku percaya bahwa ada kebangkitan bagi orang-orang percaya. Tapi ketika Maria datang, Yesus berkata, percayakah engkau di dalamku ada kebangkitan? Lalu Maria menangis. Lalu akhirnya berkata, maskullah hati Yesus. Dan berkata, di manakah? Ingat, di manakah Lazarus kamu baringkan? Ingat, Maria membuat teknologi sekarang. Haleluya. Kata-kata yang sama diucapkan oleh Maria dan Marta. Tapi begitu Marta berbicara, sekarang itu datang. Haleluya. Tiba-tiba Yesus berkata, di manakah Lazarus kamu baringkan? Dibawa ke sana. Waktu dikatakan buka batunya, Marta masih bilang datang lagi, Tuhan, udah 4 hari dia mati musuh. Si Marta loh. Tapi Maria mendatangkan sekarang. Lalu dia datang kepada batu yang sudah terbuka itu. Dia bilang, Lazarus keluar sekarang. Lazarus bangkitkan. Haleluya. Padahal sebelumnya Yesus harus tinggal beberapa hari lagi. Tapi begitu Maria tahu artinya update, ketika dia berkata, Tuhan, aku percaya bahwa ada kebangkitan di dalam Kristus Yesus. Dia percaya. Lalu masuklah hati Yesus. Ini teknologi harus kita miliki. Karena selalu bicara sekarang. Haleluya. Haleluya. Elia, ya, datang kepada janda di Sarfat. Dia bilang, apa katanya? Ya, ini kami hanya ada sedikit tepung dan minyak dalam bulu-bulu juga. Kami mengumpulkan kayu. Lalu katanya, apa katanya? Lalu kami akan mati setelah itu. Apa kata Elia? Sekarang buat dulu roti bundar kecil untukku. Lalu buat bagi. Selalu bicara tentang sekarang. Ya. Lalu buat bagimu. Setelah itu kamu akan lihat. Apa katanya? Tepung dalam tempayanmu tidak akan pernah berhenti. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berhenti memberikan kepada persiapan. Selalu bicara sekarang. Haleluya. Ya. Kamu mengerti apa yang saya maksud sekarang? Amen. Kalau kamu tidak hidup di dalam dunamos, kamu akan selalu melihat penundaan terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau kamu hidup dalam dunamos, dalam dinamika Roh Kudus, kamu akan mengerti sekarang itu akan datang. Sekarang itu akan datang. Ya. Haleluya. Haleluya. Amen. Berbahagia telinga yang mendengar. Amin. Saya tahu masih ada bingung-bingung di antaramu. Itu sebabnya kau perlu sebelum datang ke sini berbahasa roh, membangun roh, supaya kau mengerti bahasa apa yang sedang saya katakan ini. Haleluya. Ini bukan bahasa planet, ini bahasa rohani. Yes. Hanya rohmu yang mengerti apa yang saya maksud. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Kalau kau ada teknologi dinamika itu, maka Niko kau tidak perlu bicara. Nantilah pelan-pelan Niko itu akan berubah. Kamu akan bisa mengerti sekarang Niko. Ya, amin. Ini teknologi. Amin. Sering sekali kita lembut-lembutkan halus per halus. Sebenarnya karena kamu tidak punya iman sekarang. Kamu nggak punya iman sekarang. Kenapa? Kamu melihat kerumitannya. Rumit, kayak mana lagi? Susah itu berubah. Bagaimana cara mengubahnya? Kenapa? Kamu dibawa kepada kerumitan. Tapi kalau kau punya teknologi yang namanya dinamos, kau akan bisa berkata sekarang dia akan berubah. Dia akan mengalami terobosan. Dengan segera dia akan mengalami perubahan. Karena dinamos itu ada di dalam.
Haleluya. Ya, Haleluya. Yes. Bagaimana lagi saya menerangkan kepada tentang update dan update. ya, ya. Haleluya. Tapi saya berdoa supaya hari-hari ke depan manifestasi dinamika Roh Kudus akan nyata di dalam hidup. Dan Amin. itu hidup di dalam, hidup di dalam, Hidup di dalamku. hidup di dalam, Hidup di dalam. hidup di dalam, Hidup di dalam. ada di dalam dirimu. Ada dalam Tinggal diri. kau aktifkan, Tinggal percaya percaya dan aktifkan itu. dan aktifkan. Maka kuasa untuk di-upgrade Maka kuasa untuk dan di-update yang akan bekerja di dalam hidupmu. akan bekerja Kamu dalam. tidak lagi berkata 4 bulan lagi, Kamu tidak berkata. tapi kamu akan punya iman berkata sekarang. Kamu punya iman berkata sekarang. Sekarang itu akan terjadi. Sekarang itu akan terjadi. Sekarang waktu menuai akan datang. Sekarang waktu menuai akan Karena datang. waktu-waktu surga Karena waktu-waktu sedang surga bergerak di dalam hidupku. yang bergerak dalam Aku hidupku. melihat waktu-waktu Aku surga. melihat waktu-waktu Karena surga. surga tidak pernah menunda. Karena surga tidak Ketika pernah dia berkata menunda. sekarang, Ketika dia berkata maka sekarang, sekarang itu akan maka terjadi. sekarang akan terjadi. Haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya, Amin. haleluya. Tidak ada penundaan, no more delay. Tidak ada penundaan. Tuhan akan segera melakukannya. Bukankah dia berkata, aku akan segera datang. Aku akan segera melakukannya. Karena itulah teknologi surga. Haleluya. Amin. Teknologi bumi selalu berbicara tunda nanti. Bagaimana caranya? Tapi teknologi surga, ketika dia datang, maka sekarang itu akan terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Yang kedua dari Dunamis apa? Yang pertama dinamika. Kita tadi semua tentang dinamika. Yang kedua apa? Dinamik. Haleluya. Bagaimana cara mengaktifkan dinamik itu di dalam dirimu? Haleluya. Coba lihat Yohanes 4 ayat 39. Yohanes 4. Sampai 42 kita baca 1, 2, 3 ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Itu artinya Mesias. Pertama, Yesus yang berkata, akulah dia Mesias. Sekarang, Sikar akhirnya dia percaya, Yesus Mesias. Halo, Amin. Yesus itu Mesias. Dari siapa? Dari perempuan Samaria. Haleluya. Amin. Sekarang orang itu berkata, bukan lagi kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah yang benar-benar Mesias, juru selamat. Dia adalah Mesias. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Bagaimana orang-orang Sikar melihat Yesus itu Mesias? Haleluya. Kenapa? Karena di sana ada namanya dinamik. Perempuan Samaria ini menggerakkan dinamik itu di dalam dirinya. Amin. Sehingga seluruh kota itu berubah dan sekarang melihat Yesus adalah Mesias. Ya. Haleluya. Haleluya. Kita lihat dulu tentang dinamik. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat yang kedua. Kita mulai dari ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka
masing. Haleluya. Apa yang bisa kita lihat di sini ketika ada Pentekosta turun? Yang pertama katanya dikatakan di situ, ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, ingat, suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dinamik itu akan memberikan yang namanya suatu kekuatan untuk menyatakan suara yang keras. Ya, dan itu adalah kekuatan angin, tiupan angin yang keras. Dan katanya memenuhi seluruh rumah itu. Tapi rumah itu tidak hancur. Karena kalau sudah angin keras, biasanya kan puting beliung. Rumah-rumah dan semua sudah diangkat ke atas. Tapi angin yang keras ini tidak mencelakakan mereka, tapi memberi manifestasi bahwa segala sesuatu di dalam diri manusia itu harus digoncangkan. Haleluya. Angin Roh Kudus itu biasanya akan menggoncangkan semua yang lama di dalam kita. Karena dia bicara tentang angin. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Ya. Semua paradigmamu, cara berpandangmu yang lama itu akan digoncangkan. Yes. Karena itu bicara angin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Dan pekerjaan Dunamis itu akan membuat kegoncangan karena angin itu. Halo. Amin. Halo. Tujuan Roh Kudus menggoncangkan kita adalah supaya membersihkan pekerjaan. Ya. Bukan mencelakai kita. Angin Tuhan memuncakkan akan membunuh, tapi pekerjaan angin Roh Kudus akan menggoncangkan kita supaya membersihkan seluruh hidup kita, supaya benih lalang itu dibuang, tetapi benih gandum itu tinggal tetap. Yes. Haleluya. Ya. Haleluya. Amin. Berbahagialah kalau kamu Tuhan goncang, tetapi kamu tetap bisa menikmati kegoncangan itu dan kamu percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Kemudian yang kedua dikatakan, ya, tiupan angin di seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang kedua, yang ketiga, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Dinamik itu selalu pasti diikuti oleh api. Di mana ada ledakan, pasti ada api. Pernah melihat ledakan lalu hanya begitu saja? Apa contoh ledakan dari dinamik? Ya, karena pasti ada api. Bom. Saya pernah menonton bagaimana Amerika membom Nagasaki dan Hiroshima. Dan itu adalah bom atom. Maka pencipta bom atom sudah juga menyampaikan bahwa perang dunia ketiga kalau sudah terjadi, maka bukan lagi bom biasa yang akan datang, tapi justru bom atom. Tadi malam saya baca, ya, Gaza saja yang kecil, Gaza saja, untuk membersihkan puing-puing akibat bom diperlukan 15 tahun. 15 tahun dengan 100 alat berat. Jalur Gaza itu bukan bersalah. Ya. 115 tahun untuk dengan 100 alat berat untuk membersihkannya. Puing-puing yang hancur itu. Yang paling menakutkan katanya bukan gedungnya runtuh. Tapi begitu gedung itu dibersihkan, masih banyak bom yang belum meledak. Ditembak, itu kan daya ledaknya hanya itu banyak situ. Masih ada ketika dibersihkan, bom, orangnya juga mati. Dan itu yang paling menakutkan. Karena ketika kesepakatan yang bekerja katanya bukan gedung itu runtuh yang menakutkan mereka, tapi begitu dibersihkan, dikorek, tiba-tiba tangan bekonya runtuh. Dan itu harus, makanya 15 tahun harus dikirim dulu ahli-ahli pelacak penjinak bom duluan, baru eskavator, makanya bukan 15. Makanya Albert Einstein bilang, jangan sampai terjadi perang dunia ketiga, karena bumi akan seperti udara yang hancur. Haleluya. Dinamik yang ada dalam dirimu bisa membuat perubahan. Ya. Bahkan satu kota bisa berubah, semua bangsa bisa berubah. Kenapa? Dinamik yang ada di dalam dirimu. Ada di sana angin Roh Kudus yang kencang, juga ada api yang membakar hati Ya. kita.
Di mana ada api pasti ada di sana roh yang menyala-nyala. Yes. Haleluya. Amin. Roma berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Artinya ketika dinamik itu bekerja, kamu tidak akan pernah menjadi dingin. Kalau dinamik itu bekerja di dalam rohmu, kamu akan menyala-nyala. Amin. Haleluya. Amin. Kalau kamu menyala-nyala, lalat tidak akan pernah bisa hinggap. Yes. Sebelum tidak akan bisa hinggap. Itu artinya ini lampu selalu menyala-nyala. Karena ketika kamu menyala, kamu juga sedang mematikan keinginan-keinginan daging. Amin. Haleluya. Yes. Ya, makanya jangan ada api yang asing. Api asing itu jangan ada. Yesus juga bilang di dalam 1 Korintus oleh Paulus, jangan ada injil yang lain selain pada injil yang kuberitakan kepadamu. Aku takut kalau kamu akhirnya disesatkan oleh injil yang lain. Haleluya. Amin. Sehingga hatimu jangan cepat berpaling kepada Kristus. Ya. Tuhan di atas segala raja. Kenapa? Karena ada injil yang lain. Api yang lain juga sama. Jangan sampai api dari dunia ini, api dari uang, api dari kemarahan, api, bahkan saya merasa tahu juga ada satu api juga seringkali menjatuhkan orang-orang di gereja, api asmara. Itu juga api. Haleluya. Karena api asmara itu juga menjatuhkan. Bahkan katanya lebih kuat dari maut. Serius. Ya. Nah, nanti saya akan buka ditanya. Karena api asmara pun juga adalah api yang juga bisa menghanguskan. Ya. Haleluya. Sehingga apa? Kita akhirnya jatuh cinta tidak realistis. Sehingga ya tai kambing budak-budak akan jadi obat. Gila namanya karena api asmara. Haleluya. Bahkan orang yang sebelumnya setia di gereja, oleh karena api asmara, dia bisa meninggalkan rumah rohani oleh karena api asmara. Haleluya. Hidung Agung. Delapan ayat. Nah, oke, kita baca yuk. Hidung Agung 8 ayat. Oke. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, dan kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan juga. Padahal bukan nyala api Tuhan. Gara-gara api asmara, sehingga bermunculan jerawat. Ingat, ya, gara-gara kita mikirin akhirnya kacang di sini. Maka ada istilah, ya, jangan makan kacang, nanti banyak jerawat. Ya udah, makanlah kacang supaya kau makan jerawat. Ya, makanlah jerawat supaya kau Kacang. makan kacang. Haleluya. Ya. Api asmara itu juga sangat berbahaya. Hati-hati. Ya, jangan bangkitkan. Haleluya. Karena itu adalah seperti maut. Nyalanya juga seperti nyala api Tuhan. Tuhan bandingkan dengan nyala api Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Nyala api Tuhan yang membakar hati kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adanya dinamis bekerja, yaitu dinamis bekerja dalam diri. Kamu tidak akan menjadi dingin, tapi kamu akan menyala. Ya. Haleluya. Amin. Kau tidak membiarkan tekanan pekerjaan, tekanan keuangan, tekanan apa yang lain semua itu akan membuat kamu akhirnya jadi turun. Tapi kamu akan terus menyala-nyala. Amin. Karena roh yang menyala-nyala itu adalah seperti apa katanya, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang mengerikan. Ya, bukan marga itulah. Haleluya. Ya, mengerti sampai di sini? Jadi dinamik itu adalah membuatmu untuk selalu menyala. Haleluya. Amin. Membuatmu untuk selalu menyala. Lukas 18 ayat 38 sampai 39. Ini masih tentang dinamik. Lukas 18
Kita baca ayat 35. Pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ingat, Yesus orang Nazaret lewat. Ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau bahasa Inggrisnya disebut cry dan cry out. Berarti berteriak-teriak. Karena dia harus berteriak-teriak untuk mengimbangi suara kerumunan orang. Kalau suaranya biasa-biasa, dia tidak akan didengar. Lalu apa katanya? Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Perhatikan baik, baca sama-sama. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ini namanya dinamik. Haleluya. Dinamik itu akan mendorong sesuatu dalam dirimu keluar sampai kau mendapatkan itu. Kamu akan berdoa until something. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kamu akan percaya sampai itu digenapi. Kalau tidak ada dinamik, maka kau tidak akan melihat sekarang. Ya. Haleluya. Ya. Tapi ketika dinamik itu datang, Bartimius berkata, sekali itu harus terjadi. Maka teknologinya, dia berteriak-teriak. Orang bilang, dia bukan kau. Dia makin berteriak. Kenapa? Ada dinamik. Yes. Haleluya. Ayat 40. Sama-sama baca. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kapan itu terjadi? Sekarang. Ya. Haleluya. Sekarang. Bukan lagi besok. Yes. Itu Yesus didengarnya lewat, dia berteriak, dia didesak. Dia tinggal orang-orang, dia makin berteriak. Begitu Yesus memanggil dia, apa yang hendak kulakukan? Dia minta sekarang, aku mau melihat. Yesus berkata, jadilah seperti itu. Karena sekarang kamu sudah mengalami hari-hari surga. Hari surga itu nyata, maka kau akan berkata sekarang. Amin. Amin. Haleluya. Menyala-nyala. Haleluya. Ya. Haleluya. Yes. Yang terakhir, dinamo sudah bicara dinamo. Saya terangkan ini satu-satu supaya bukan menjadi sebuah pengajaran, tetapi supaya kau tahu hari-hari ke depan semuanya itu sudah lengkap ada di dalammu. Jangan minta lagi Tuhan itu mendatangkan di dalam dirimu. Kamu bangun dan aktifkan, jaga api itu, jaga itu namanya api itu supaya terus menyala di dalam dirimu. Haleluya. Kalaupun itu padam oleh karena kegagalanmu, dengar baik-baik, kau juga masih bisa aktifkan setelah kau minta ampun. Ya, bertobat, kau bisa aktifkan lagi karena itu ada di dalammu. Haleluya. Amin. Yang terakhir itu adalah dinamo, itu sebagai sumber energi. Yohanes 4 ayat 14. Kita baca. Haleluya. Yohanes 4 ayat 14. Ingat ketika Yesus berkata, kalau engkau minum dari air ini, engkau akan haus lagi. Tetapi kalau engkau minum dari air yang kuberikan kepadamu, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu bicara tentang baptisan Roh Kudus. Nah, apa artinya ketika kita menerima baptisan Roh Kudus? Ayat 14. 1, 2, 3 ya. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Amen. Air yang kita minum bukan hanya memuaskan dahaga kita,
Tapi Yesus berkata, sekarang air itu katanya akan menjadi mata air di dalam diri orang lain. Hah? Diri. Di mana katanya? Di dalam dirimu. Berarti bukan di luar, tapi di dalam dirimu. Berarti sumber itu sekarang ada di dalammu. Halo. Amin. Sekarang sumber itu ada di dalammu. Yes. Roh Kudus ada di dalammu. Dan sekarang mata air itu juga ada di dalammu. Amin. Saya mau ibadah kita hari-hari ke depan semakin efektif. Karena kau tinggal mengaktifkan, mengalirkan air itu menjadi penyembahan, menjadi kidung pujian, menjadi mazmur, menjadi bahasa roh. Karena apa? Kamu tahu cara mengaktifkan. Iya. Karena itu ada di dalam. Haleluya. Amin. Bahkan ketika kau ada dalam tekanan, mungkin dalam lembah kekelaman, kau tidak perlu lagi berteriak kepada Tuhan. Tinggal kau berkata, berbahasa roh, kau bisa alirkan di tanah gersang itu aliran air. Orang lain tumbang di kanan kirimu, tapi kau akan tetap tersenyum karena kau merasakan aliran-aliran air kehidupan yang akan menyegarkan. Haleluya. Meskipun 1000 orang dapat di sebelah kananku, berlaksa-laksa di sebelah kiriku, ku tahu sungguh engkau beserta denganku. Kenapa? Karena engkau punya mata air yang akan selalu mengalir. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, kekeringan, engkau tidak takut bahaya. Kenapa? Pasokannya tidak menunggu dari luar lagi, tetapi kau tinggal mengaktifkannya. Jika di musim, di masa yang sulit, orang lain akan mencari orang lain untuk menghibur dia, tapi kau tinggal mengaktifkannya, menyembah Tuhan. Aliran air itu kembali menyegarkan jiwa. Sumbernya di mana sekarang? Dalam hati. Ya. Haleluya. Amin. Sumbernya ada di dalam roh. Haleluya. Kalau kau lagi suntuk, stop. Langsung jangan pakai ini dulu. Pakai ini. We masya Allah. Haleluya. Allahku besar, Tuhanku dahsyat, Dia heran bekerja di dalamku. Haleluya. Yes. Sampai kau mulai merasakan membuat-buat di dalam rohmu. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes, amin. Lalu siapa yang bisa mengalahkan dunia ini? No. Karena sumber itu ada di dalam diri. Jadi jangan beralasan kamu kalah oleh karena orang lain. Keputusanmu kau kalah. Tapi keputusan jumbo kau menang. Karena sekarang mata air itu ada di dalam roh. Sekarang itu bukan menjadi mata air, tapi menjadi sungai yang mengalir. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Jangan buat mata air itu hanya menjadi mata air, tapi dia harus menjadi sungai yang mengalir. Yes. Haleluya. Yes. Mengalir melalui mazmur, mengalir melalui bahasa roh, mengalir melalui puji-pujian, mengalir melalui ucapan syukur, mengalir melalui nyanyian rohani, mengalir melalui bernubuat. Haleluya. Yes. Itu semuanya ada aktif di dalam rohmu, tidak lagi bicara di luar. Makanya dalam Kisah Rasul 1:8, dan kamu akan menerima dinamos. Amin. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Amin. Oh, haleluya, Haleluya. haleluya. Kamu akan menerima dinamika. Kamu akan menerima dinamik. Kamu akan tahu bagaimana terhubung dengan yang namanya mata air itu di dalam rohmu. Amin. Dan kau akan selalu hidup di dalam aliran air yang selalu mengalir setiap hari. Yes, amin. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Karena itulah yang disebut namanya the days of heaven. Hari-hari surga. Aliran air itu akan menjadi membangun kesadaran. Ini hari-hari surga di bumi terjadi. Sehingga kau tidak lagi berkata 4 bulan lagi, tapi sekarang. Haleluya. Amin. Kau berbicara nanti kapan-kapan, tapi kau akan berkata sekarang. Saya sudah tidak berkata hari ini juga. Aku akan memberikan kepalamu dan memenggal kepalamu, berikan mayatmu dan memberikan mayat dari tentaramu kepada burung-burung di udara. Yes. Karena dia tahu hari surga sedang bergerak di dalam dirinya. Amin. Jadi dia berkata hari ini. Kau harus mulai dengan cepat juga berkata hari ini aku bersuka cita. Amin. Haleluya. Hari ini ku pilih untuk bersuka cita. Hari ini ku pilih untuk memuji Tuhan. Hari ini ku pilih untuk tidak terganggu dengan apa yang di luar. Hari ini sekarang. Berarti kamu punya otoritas, dunamus, untuk mendatangkan sekarang
apa yang datang dari surga untuk haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri. Oh, haleluya. Imara saka mau saka maka saka. Isyukumuru daba saka mabrana makamon. Ikataka sokomada baba maka saka taka. Ide de dulu nunggu saka mabrana maka saka. Shikara maka suku. Ayo aktifkan itu sekarang. Aktifkan sumber yang ada di dalam roh. Maka air yang sudah kau minum dari ketika kau menerima baptisan Roh Kudus. Sekarang kau minum. Yesus berkata, barang siapa haus, bagilah yang datang kepadaku dan minum. Dia berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Rebaba syakata kababra. Dulu lebu syakababra bala bapa kasaka. Ibu mana syakababaka. Dekaba syakababaka. Ayo keluarkan mata air sampai itu menjadi aliran-aliran sungai. Siapa berapa kasur kota syakababaka. Bukan kebesaran yang datang, bukan tekanan yang datang, tetapi aliran sungai. Reba syakababaka. Itu latihan. Reba masuk ke dalam bukan kebosanan dalam pikiran, tapi menjadi aliran air. Kita bahasa malam, syakabaka, kita bahasa, kita bahasa, saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku amankan kau berfirman, ku aman karena kau
sesuatu indah pada waktunya. Itulah hari surga yang ada di bumi diubah oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, perubahan paradigma terjadi, pergeseran terjadi. Saya keluar dari yang lama, saya ada di dalam yang baru, musim yang baru, hari yang baru, jalan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.